Selamat datang calon mahasiswa baru Universitas PGRI Wiranegara, baik dari Fakultas Pedagogi dan Psikologi dan Fakultas Teknologi dan Sains. Salam patriot, gagah, berani, tangguh, Uniwara Jaya terkemuka. Apa tekad kita terdepan dalam prestasi? Di sini saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah Ibu Yuniar Mujiwati, SPD MPD. Di sini saya selaku Kaprodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam materi ini, Bu Yuniar akan menyampaikan tentang peran strategis dari mahasiswa dan perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut atau panjang lebar tentang radikalisme, apa itu tentang ekstremisme dan apa itu tentang terorisme, lebih baik kita akan mengupas sejenak apa definisi dari kata-kata tersebut. Oke, mari kita simak bahwa apa itu tentang toleransi, apa itu tentang intoleransi, dan apa yang dimaksud dengan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Di sini yang dimaksud dengan intoleran berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan toleransi itu adalah sikap atau sifat toleran, yang juga berarti bahwa toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, baik itu dari pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Kalau yang dimaksud dengan intoleransi itu berarti adalah tidak toleran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang radikalisme. Nah, apa yang dimaksud dengan radikalisme ini? Radikalisme itu adalah paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan atau aliran yang menginginkan pembaharuan sosial dan politik. Tetapi ini dilakukan dengan kekerasan yang sangat drastis. Ini saya ambil bahwa pengertian radikalisme itu berasal dari definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apa yang membuat jadi ciri khas paham radikal atau yang kita sebut dengan radikalisme ini? Nah, ciri-ciri yang sangat kelihatan menonjol di sini adalah bahwa seseorang yang bisa dikatakan menganut paham radikalisme itu mempunyai ciri dia mengklaim akan kebenaran tunggal. Jadi apapun yang dia lihat, apapun yang dia pikirkan, bahwa dia itu mengklaim bahwa dia itu punya pendapat sebagai kebenaran yang tunggal. Kemudian yang kedua adalah fanatik dengan satu pendapat dengan fanatisme yang sangat berlebihan, bahwa pendapat itu merasa yang paling benar. Jadi dia berlebihan bahwa fanatik bahwa pendapat itu tidak ada yang menyalahkan. Dia merasa pendapatnya adalah yang paling benar. Kemudian bisa dilihat bahwa ciri-ciri radikalisme ini adalah sikap yang begitu kasar, kemudian arogan, keras, dan sering berburuk sangka terhadap orang lain. Kemudian tidak memindahkan norma universal yang berlaku, dan bisa jadi radikalisme ini adalah menentang kekuasaan pemerintah, bahwa pemerintah ini tidak bisa dipercaya. Bisa dikatakan pemerintah itu seperti kafir, togut. Tapi nanti kita akan bahas kembali untuk selanjutnya. Kemudian menginjak definisi yang ketiga, yaitu ekstremisme. Kenapa saya mengupas definisi ini terlebih dahulu? Karena masih belum ada yang begitu memahami sebenarnya bahwa keempatnya ini adalah mempunyai perbedaan-perbedaan dari maknanya. Sedangkan ekstremisme ini adalah keadaan atau tindakan menganut paham ekstrim
berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Nah, untuk definisi yang keempat adalah terorisme. Terorisme ini kita di Indonesia ini sudah mempunyai undang-undang tentang pemberantasan terorisme, yaitu dengan peraturan pemerintah juga nomor 7/2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Kemudian juga Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme juga, bahwa mengatakan terorisme ini adalah sebuah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang secara meluas yang menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari definisi-definisi ini kiranya calon mahasiswa juga sudah memahami. Kemudian saya akan membahas di sini adalah fenomena radikalisme. Yang pertama, fenomena radikalisme ini tidak ada batasan jenjang pendidikan. Jadi siapapun yang terkena radikalisme ini, tidak adanya batasan jenjang pendidikan. Yang dimaksud ini adalah tidak mengenal bahwa radikalisme ini akan sasarannya itu adalah kepada orang-orang dengan memiliki jenjang-jenjang sekolah tertentu. Ada yang S1, S2, SMA. Jadi tidak mencapai pada sasaran-sasaran jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua, semakin mudah karena ada akses internet. Nah, ini jadi setiap orang, siapapun, asalkan dia tidak gagap teknologi ya, atau yang dikatakan dengan gaptek, mereka akan bisa mengakses paham-paham radikalisme yang di-share di sana. Kemudian yang ketiga itu bahwa radikalisme itu tidak akan pernah mengenal kelas. Apakah dia kelas miskin, apakah dia kelas kaya, jadi tidak ada batasan. Siapapun, bahkan orang-orang yang kaya pun juga akan bisa terpapar radikalisme. Terbukti dengan kekayaan mereka akan mensubsidi dana kepada kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat, masuk kepada semua jajaran. Yang dimaksud dengan masuk kepada semua jajaran ini tidak peduli apa status dari orang tersebut. Ada guru, ada dokter, bahkan ada ASN, aparat pegawai negeri sipil, kemudian manajer TNI. Juga kalau misalnya tidak ada benteng sikap rasa nasionalisme, mereka tentu akan gampang terpapar dengan radikalisme ini. Oke, kita lanjut. Sekarang ada pertanyaan, sebenarnya apakah ada radikalisme di kampus? Nah, ternyata dari sebuah penelitian menyampaikan bahwa kampus juga berpotensi menjadi ladang yang basah bagi pertumbuhan dan penyebaran radikalisme. Nah, kampus seharusnya bisa menjadi pilar pemersatu bangsa melalui para lulusan atau alumni dari berbagai bidang. Dari Ana Saidi, salah satu peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang kita kenal dengan LIPI, dikutip dalam CNN Indonesia, menuturkan bahwa radikalisme memang telah menyentuh mahasiswa di perguruan tinggi melalui proses perekrutan yang tertutup dan terorganisir. Dan hal tersebut dapat berpotensi memecah belah bangsa. Oke, kita akan lanjut. Apakah ada radikalisme di kampus? Lagi-lagi kita berbicara didukung dengan penelitian yang menyampaikan
bahwa penelitian ini di-share secara umum kepada kampus-kampus secara umum dan terdapat hasil yang sangat mengejutkan. Ternyata dari perguruan tinggi yang sangat besar sekali seperti UI, UIN Jakarta, ITB, IPB, UIN Bandung, UGM, UNY, Undip, kemudian ada UB, Unair, SITS, ini juga terpapar oleh radikalisme. Bahwa sebelumnya memang dari penelitian ini adalah merupakan fakta, karena sebelumnya memang ada keraguan apakah benar bahwa radikalisme ini sudah menyusup kepada kampus atau perguruan tinggi. Nah, ini semua tentunya kita tidak berbicara secara omong kosong, tetapi fakta telah membuktikan bahwa didukung dari sumber survei Mata Air Foundation dan Alfara Research Center, yaitu di tahun 2017, yang menyatakan hasil survei tersebut adalah 23,4% menyatakan bahwa mahasiswa setuju jihad menegakkan negara Islam. Kemudian 17,8% mahasiswa ternyata setuju bahwa sistem khilafah dibandingkan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Presentase yang ketiga yaitu sebesar 16,8% menyatakan bahwa mahasiswa memilih ideologi Islam dibanding ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, inilah kita berbicara fakta. Nah, fakta yang kedua bahwa ada bagian PTN dan PTS yang paling rentan tersusupi oleh paham radikal adalah prodi eksakta dan dari kedokteran. Adanya fakultas dan prodi eksakta di lingkungan UIN, AIN, dan STAIN juga memberi potensi yang cukup besar bagi infiltrasi dan penyebaran paham radikal. Nah, termasuk juga sudah dikatakan tadi bahwa paham radikalisme itu telah menyusuri kepada mahasiswa, juga ada pelajar dari tingkat SMA. Riset dari Badan Intelijen Nasional ini juga berbanding lurus dengan survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau kita kenal dengan LIPI, yang menunjukkan bahwa saat ini radikalisme ini sudah merambah ke dunia mahasiswa. Nah, ini adalah sebuah contoh bukti konkret dan fakta bahwa ternyata mahasiswa terlibat dalam tindak terorisme. Mahasiswa bisa melihat dan mengakses di media-media sosial bahwa banyak mahasiswa yang ternyata terlibat dalam tindak terorisme. Di sini saya memberikan contoh, ada 2 berita yang menyatakan bahwa mahasiswa terlibat dalam kegiatan tersebut yang akhirnya berhasil diciduk oleh aparat. Sekarang ada pertanyaan, mengapa mahasiswa itu rentan terpapar oleh paham radikal? Nah, kenapa ya? Pertama, ada alasan bahwa mahasiswa itu rentan terpapar oleh paham radikal. Yang pertama ini adalah pencarian identitas atau jati diri. Fase ketika mahasiswa menjadi terpapar oleh paham radikal ini, ketika melewati sebuah fase, dari fase ketika dia SMA kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, di mana di dalam perguruan tinggi dengan statusnya sebagai mahasiswa, mahasiswa tentu mempunyai kebebasan yang lebih luas dibandingkan ketika mahasiswa di saat mengikuti jenjang sekolah menengah. Jadi
begitu luasnya mereka untuk mempunyai kebebasan, kemudian dia mempunyai wacana untuk mendapatkan sumber informasi-informasi yang begitu luas, sehingga untuk pencarian identitas atau jati diri ini mereka secara totalitas untuk mendapatkan segala informasi-informasi yang ada. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki semangat yang tinggi. Karena apa? Mahasiswa di usia-usia yang sangat muda, begitu sangat idealis, semangat yang sangat menggebu-menggebu, sehingga dengan semangat yang tinggi itu pula sehingga mereka mencari info untuk mendapatkan hal yang baru. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan keagamaan yang minim. Nah, inilah biasanya mahasiswa itu rentan terpapar paham radikalisme ini. Kemudian kurang memahami isu-isu politik. Yang dimaksud dengan kurang memahami isu-isu politik ini adalah biasanya terjadi karena mahasiswa itu kadang kuper. Jadi hanya mendapatkan masukan-masukan informasi tertentu saja tanpa melihat atau membandingkan bagaimana isu-isu politik lain itu berkembang. Akhirnya, keempat inilah yang akhirnya bisa menjadikan mahasiswa cukup rentan terhadap paparan paham radikal. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa paham radikal yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ISIS, kemudian Jamaah Islamiyah Al-Qaeda, ada Hizbut Tahrir Indonesia atau yang kita kenal dengan HTI, kemudian ada Front Pembela Islam FPI, kemudian DINII, JAD, ada Laskar Jihad. Organisasi tersebut dikatakan radikal karena menggunakan kekerasan dalam mewujudkan tujuannya. Statement ini bersumber pada Detik.com yang diupload pada bulan Januari 2018. Oke, kita akan mengetahui sebenarnya karakter kelompok radikal di Indonesia itu ada beberapa ciri-ciri. Salah satunya adalah usia muda dan laki-laki. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa selama 3 atau sampai 5 tahun terakhir itu ternyata juga melibatkan perempuan, bahkan juga anak kecil. Nah, kemudian yang kedua, cenderung mempelajari agama secara literalis. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah bahwa seseorang itu cenderung mempelajari adalah secara tekstual. Apa yang mereka baca kemudian diterima secara mindset di pikirannya itulah yang dia terima, tanpa dia bisa menimbang atau membandingkan sebenarnya banyak materi-materi yang perlu untuk dipelajari atau perlu dikaji. Kemudian yang ketiga, karakter kelompok radikal di Indonesia cenderung mengingkari atau menentang pemenuhan hak-hak kewarganegaraan terhadap kelompok tertentu yang tidak disukai. Jadi sebenarnya ada kecemburuan antar kelompok. Nah, kemudian yang keempat, bahwa cenderung membenarkan dan mendukung tindakan-tindakan dan gerakan radikal. Contohnya seperti apa? Ketika beredar informasi di media sosial, mereka melakukan sebuah komen-komen yang bisa mendukung tentang gerakan radikal tersebut. Kemudian yang terakhir, banyak terpapar informasi yang berujar kebencian. Tentunya kalian pernah membaca bahwa ada berita-berita viral yang beredar di media sosial bahwa ada ujaran-ujaran kebencian untuk mempengaruhi atau memprovokasi tentang apakah itu kebijakan pemerintah atau kepada kelompok tertentu. Kemudian penyebaran radikalisme. Ternyata penyebaran radikalisme di kampus ini bisa terjadi pada 8 poin di sini.
Yang pertama bisa jadi terjadi kepada adanya dosen yang radikal. Kemudian terjadi penyebarannya ada di tempat ibadah. Sebenarnya kita tidak boleh menjudge bahwa tempat ibadah itu adalah murni bahwa sebagai tempat penyebaran radikalisme. Tentu tidak. Tetapi hanya karena ada oknum-oknum yang mempergunakan fasilitas atau sarana tersebut, mereka bermain di situ. Kemudian ada lembaga dakwah kampus. Nah, lagi-lagi adalah tentang sebuah organisasi. Ini ada kaitannya dengan organisasi. Di sana dengan adanya pengajian-pengajian yang sifatnya sebenarnya adalah bersifat permukaan, tidak secara mendetail dan secara mendalam dalam mengkaji sebuah materi yang diungkap di sana. Nah, terus di sini ada kos-kosan. Nah, di tempat kos ini bisa juga terjadi penyebaran radikalisme di kampus. Karena apa? Terjadi begini, di kos-kosan itu ada orang-orang yang ingin mengeksklusifkan diri. Mereka hanya bergaul dengan orang-orang tertentu, akhirnya membuat sebuah komunitas dengan kadang di kos-kosan itu membuat sebuah peraturan tersendiri. Kemudian melalui media sosial, dan inilah yang sering banyak terjadi di media sosial ini, terjadi proses penyebaran radikalisme di kampus. Kemudian ada organisasi dan pengajian. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengajian, tentunya kita berasumsi bahwa pengajian ini sifatnya adalah positif. Tetapi ada kegiatan-kegiatan negatif yang didomplengkan di situ, makanya rawan untuk penyebaran radikalisme ini. Kemudian literatur, di sini yang dimaksud ini adalah bahwa mereka belajar secara tekstual, tidak mendapatkan informasi-informasi bahwa ada informasi lain sebagai pembandingnya. Selanjutnya kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana sih mereka masuk. Maksudnya adalah ajaran tentang radikalisme ini. Yang pertama adalah melalui jalur pertemanan. Kita seharusnya mahasiswa ya memilih-milih dalam hal berteman. Teman atau sahabat atau dikatakan sahabat teman dekat ya, tentu juga akan memberikan pengaruh dampak kepada bagaimana karakter kita. Kemudian masuk melalui jalur perkawinan. Jalur perkawinan, ada istri yang akhirnya dipengaruhi oleh suami. Kemudian dari keluarga. Nah, kalau dari keluarga ini seperti yang berita-berita sebelumnya mungkin mahasiswa juga sudah tahu karena ini adalah viral ketika kegiatan untuk melakukan terorisme itu adalah membawa teman atau membawa saudara, membawa kakak, membawa istri, bahkan membawa anak. Nah, ini pernah sudah terjadi ketika kemarin pengeboman yang terjadi di Surabaya, seorang istri yang kemudian juga membawa dua anaknya, dua putranya untuk melakukan bom bunuh diri. Nah, yang keempat adalah mereka masuk melalui sosial media. Sosial media ini banyak sekali berperan dalam hal penyebaran paham radikalisme. Kemudian adanya pengajian-pengajian. Nah, pengajian-pengajian ini jangan diasumsikan bahwa kenapa pengajian dikatakan sebagai penyebaran paham radikalisme. Nah, ini adalah semacam bentuk tunggangan bahwa paham radikalisme itu bisa masuk ke sana. Apa sih yang melatar belakangi atau menjadikan motivasi bahwa mereka itu akhirnya terpapar oleh paham radikalisme? Yang pertama itu adalah ideologi. Kita tahu bahwa ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Ternyata ada beberapa yang kurang berkenan bahwa ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Kemudian motivasi yang kedua,
adanya statement yang mengatakan bahwa pemerintah togut atau kafir, sehingga orang tersebut tidak mau bahwa dia di bawah naungan pemerintah yang ibaratnya dikatakan sebagai pemerintah kafir. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menuntut keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa keadilan di sini adalah proses adanya kecemburuan sosial, merasa ada proses pemberlakuan yang berbeda terhadap kelompok tertentu. Kemudian ada motivasi ajang untuk balas dendam. Misalnya saja begini, ketika seorang ayahnya terlibat, kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal dari pemerintah, akhirnya menjadikan ajang balas dendam. Kemudian yang ketiga adalah motivasi yang kelima, ada fenomena kemiskinan. Nah, mereka karena faktor kemiskinan inilah, karena didukung oleh perekonomian yang kurang, sehingga orang tersebut dikatakan kalau misalnya mengikuti paham radikal ini, kemudian mereka akan mendapatkan bayaran yang cukup layak. Misalnya saja ketika mereka disuruh untuk bunuh diri dengan menggunakan bom, juga dikatakan bahwa nanti ada salah satu jaminan juga bahwa poinnya lanjutnya itu adalah surga dan syafaatnya, bahwa mereka sudah mengabdi secara penuh kepada agamanya, sehingga nanti ajaran yang diberikan itu adalah mereka akan mendapatkan hunian surga di sana. Kemudian ada budaya beragama. Budaya beragama ini adalah bahwa Islam dikatakan suatu agama yang kemudian mencari jalan jihad untuk memperjuangkan agamanya. Ini didukung tentu saja dengan solidaritas Islam. Kemudian ada poin bahwa motivasi itu adalah kecewa. Kecewa itu ada di dalam keluarganya. Kemudian ada istri yang patuh dan setia. Di sini sampai akhirnya kita bisa melihat secara viral kemarin bahwa istri akhirnya manut, ikut apa yang dikatakan suami, diajak untuk bunuh diri. Nanti dia akan bertemu di surganya. Kita lanjut. Sekarang paham radikal ini sasarannya adalah kaum milenial. Tentunya kalian sebagai mahasiswa dikatakan bahwa mahasiswa itu adalah kaum yang tidak gaptek atau kaum teknologi. Media yang digunakan sebelum ini adalah Twitter, kemudian ada Facebook, ada Telegram. Kalau di WA itu sudah tidak memungkinkan karena dirasa tidak aman untuk menyebarkan paham radikal ini. Tetapi kalau misalnya di luar itu yang digunakan biasanya menggunakan aplikasi ini, Flickr sama WeChat. Nah, ini adalah pemaparan radikal secara online. Kalau tadi ada dikatakan dari dosen, dari tempat ibadah, itu bisa dikatakan pemaparan radikal secara offline. Nah, target sasaran di kaum milenial ini, penyebarannya melalui tindakannya yaitu melalui internet. Di sana ada web yang khusus bisa dibuat, bahwa yang berisi materi tentang narasi, video. Mereka punya akun-akun web yang bisa diakses. Kemudian memanfaatkan media sosial. Tadi sudah saya katakan bahwa media sosial ini bisa berupa Twitter, Facebook, Telegram, atau WeChat. Kemudian menggunakan kelas belajar online. Ini biasanya seperti ini. Begitu seseorang menginginkan proses pembelajaran tentang sebuah kajian materi, kemudian dia membentuk grup kelas belajar online. Ini biasanya terjadi pada orang-orang pemula. Tingkatannya adalah masih yang paling awal. Jadi mengadakan kelas belajar online terlebih dahulu. Nah, kalau kita kepingin tahu sebenarnya bagaimana sih indikasi mahasiswa itu terpapar radikalisme, kita dapat melihat ada beberapa poin-poin. Nah,
ini mahasiswa kira-kira terpapar radikalisme tidak? Ada beberapa ciri khas yang mungkin bisa menjadi rambu-rambu jika mahasiswa itu bisa melihat bahwa ada mahasiswa yang terpapar radikalisme. Yang pertama adalah mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengannya. Jadi dia sudah benci kalau misalnya orang itu tidak merasa sepemahaman dengan dirinya. Kemudian dia tidak mengakui negara. Ini ada sudah viral contoh-contoh bahwa pemerintah dikatakan togut, tidak berlakunya ideologi Pancasila. Kemudian tidak mau sholat berjamaah dengan orang di luar kelompoknya. Ini juga sudah pernah kita mendengar bahwa orang-orang ini lebih mengeksklusifkan diri, bahwa dia itu bukan gabungan dari orang-orang kelompoknya. Sehingga kalau dia sudah merasa dia bukan gabungan dari kelompok itu, maka dia merasa tidak nyaman, akhirnya mencari kelompok tertentu. Bisa jadi akhirnya mahasiswa yang merasa terpapar oleh radikalisme itu akhirnya bisa jadi meninggalkan kuliah. Lebih lanjut, menurut Endang Turmudi yang juga salah satu peneliti yang dikutip dalam CNN Indonesia, mengungkapkan bahwa permasalahan besarnya adalah kelompok-kelompok ini memiliki pandangan keyakinan dan sikap fundamental yang kaku, tidak fleksibel, selalu merasa dirinya adalah yang paling benar. Dan dia juga menggunakan cara-cara kekerasan. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh para penyebar paham radikal. Segala cara dilakukan guna merekrut banyak orang. Kalau sudah dia bisa merekrut dengan banyak orang, semakin banyak pengikut atau sepaham dengan apa yang dipahaminya, maka dia akan merasa bahwa semakin kuat dan tujuannya itu akan tercapai. Nah, tentu saja ini adalah hal yang paling membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga membuat disintegrasi bangsa. Nah, sekarang saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa mahasiswa itu punya peran yang cukup tinggi juga dalam menangkal radikalisme. Mengapa mahasiswa di sini dikatakan sangat penting sebagai agen perdamaian? Mahasiswa itu dalam struktur sosial itu adalah mempunyai level yang sangat tinggi, sehingga bisa dikatakan dengan kualitas yang sangat tinggi itu pula mahasiswa bisa memberikan pengaruh yang sangat tinggi kepada lingkungan masyarakat sekitarnya. Kemudian mahasiswa juga harus melakukan sebuah tindakan mewakili sebagai unsur individu, mewakili sebagai unsur masyarakat atau kelompok. Apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka mencegah atau menangkal paham radikalisme ini agar isu-isu itu tidak berkembang, kemudian tidak mengena kepada dirinya sendiri juga. Salah satu filter yang pertama adalah mahasiswa jangan percaya 100% terhadap semua informasi yang diterima. Gunakan sikap skeptisme dalam bermedia. Sikap skeptisme ini adalah sikap atau paham yang menyatakan bahwa adanya keraguan informasi yang diterima. Sehingga ketika ada sikap skeptisme dalam bermedia, mereka akan mencari informasi yang berkelanjutan. Mempelajari siapa yang menyampaikan narasi tersebut. Kemudian kualitas pendidikannya bagaimana, kapabilitas seorang narasumber yang menyampaikan itu, yang memberikan informasi harus ditelusuri. Kemudian filter yang kedua, mahasiswa harus bisa sebagai counter naratif. Artinya apa? Ada narasi pembanding.
Ketika mahasiswa mendapatkan informasi-informasi, carilah narasi atau opini pembanding terhadap informasi dari media-media terpercaya. Insya Allah dengan dua filter ini akan menjaga mahasiswa bahwa mahasiswa pasti tidak akan terpapar dengan adanya paham radikalisme. Apa yang dilakukan mahasiswa sebagai individu dan kelompok? Lanjut ya. Ada hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa, yaitu tentang saring informasi keagamaan. Dideteksi bahwa pastikan sumber informasi itu jelas, siapa pematerinya. Tadi sudah sempat saya kupas. Kemudian pastikan isi materi yang disampaikan adalah menebar kebaikan dan kedamaian. Isi materi itu harus cenderung membawa pesan-pesan kebaikan, kedamaian. Jika materi cenderung bersifat provokatif atau mengajarkan kekerasan, langsung tinggalkan. Jangan diikuti kembali. Nah, ini mahasiswa pastinya akan tidak akan terpapar dengan paham radikal. Kemudian secara kelompok mahasiswa bisa melakukan proses pencegahan, yaitu melindungi masyarakat yang rentan dari perekrutan. Saling mengingatkan melalui media-media yang mahasiswa yang punya konten, akun-akun dengan membuat konten-konten yang berisi hal-hal yang positif. Kemudian bisa juga dilakukan oleh mahasiswa sebagai perwakilan dari kelompok yang bisa berkolaborasi dengan antar kelompok, bisa institusi untuk mengadakan kegiatan positif. Nanti kegiatan-kegiatan itu seperti apa nanti akan saya sampaikan. Oke, akan kita lanjutkan. Tadi kita mengupas tentang bagaimana peran mahasiswa dalam rangka mencegah atau menangkal adanya paham radikal. Di sini sekarang mahasiswa sebagai insan intelektual yang merupakan bagian dari kampus, tentunya pihak kampus mempunyai strategi bagaimana agar paham radikal ini tidak terpapar di lingkungan kampus. Ada peran yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh kampus, yaitu melakukan pemetaan dan pencegahan terhadap birokrat, pejabat struktural kampus seperti tenaga pendidik, yaitu dosen, kemudian juga kepada tenaga pendidikan dari pandangan ekstrim atau berideologi radikal. Wawasan kebangsaan yang harus ditempa di sini adalah kepada para penghuni kampus. Kemudian strategi yang kedua, yaitu bahwa perguruan tinggi harus punya atau menjalin koordinasi atau bekerja sama dengan pihak BNPT, yaitu selaku leading sektor pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Kemudian juga bekerja sama dengan FKPT selaku perpanjangan tangan BNPT di tingkat provinsi. Kemudian juga organisasi keagamaan, ada seperti Ormas NU, ada Ormas Muhammadiyah, kemudian juga menjalin kerjasama dan koordinasi dengan organisasi keagamaan lintas agama. Di sini ada seperti Forum Kerukunan Umat Beragama. Strategis kampus yang ketiga, yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap kegiatan mahasiswa, baik dalam lingkungan kegiatan secara internal maupun secara eksternal. Kemudian yang keempat adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Salah satu yaitu menjadikan institusi yang diandalkan sehingga ikut berkontribusi aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan atau masalah-masalah persoalan bangsa agar terbebas radikalisme, yaitu dengan memperkuat wawasan kebangsaan melalui program mata kuliah Pancasila, Agama, Kewarganegaraan. Nah, dari ketiga mata kuliah tersebut harus dimaknai secara mendalam, baik
untuk dosen dan juga mahasiswa. Selain itu, Uniwara juga sudah berperan dan berkontribusi dalam menjadikan bahwa Uniwara itu sebagai kampus tangguh anti radikalisme, yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah dengan mengadakan webinar. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya agar mencegah paham radikalisme. Selain itu, di lingkungan HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKN juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu dengan menggandeng atau bekerja sama dengan Klinik Hukum dan Rumah Pancasila untuk mengadakan webinar. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya memberikan kontribusi yang positif. Oke, tetap semangat